Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam video berikutnya. Kita sekarang akan membahas tentang perkembangan kerajaan Islam. Materinya adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Topik adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, kerajaan Islam di Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisa kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan bukti-bukti pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kita lihat, kerajaan yang pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lek Sumawe yang sekarang menjadi pantai timur Aceh, Sumatera Utara. Kemudian kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu pada 1267 Masehi, sekaligus raja pertama Samudra Pasai. Berikutnya adalah bukti arkeologi dan bukti lain. Lihat, ada makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gudong, Aceh Utara. Kemudian ada penemuan koin emas dan perak bertuliskan nama-nama raja. Kemudian ada kitab Rihlah Ila'i Masyriq atau pengembaraan ke timur, karya Abu Abdullah Ibn Battuta, tahun 1304 sampai 1368. Lihat, raja-raja atau sultan atau gelarnya. Bisa kalian perhatikan di sini, Sultan Malik As-Saleh, dan selanjutnya yang berakhir pada raja atau Sultan Zainal Abidin. Kemudian, agama dan politik. Kerajaan maritim. Armada laut yang kuat, perdagangan lada, kapur barus, dan emas, penarikan pajak pada kapal-kapal dagang yang melintasi kerajaan. Kemudian ada koin emas sebagai alat tukar. Kemudian agama Islam yang terakhir sebagai pusat dakwah. Pendidikan Islam bukan hanya di Nusantara, tapi juga untuk Asia Tenggara. Itulah Samudra Pasai. Berikutnya adalah seni dan budaya. Seni pahat, kaligrafi, dan syair-syair. Budaya mirip dengan Malaka. Kemudian bahasa. Ada Arab, Melayu, dan Sanskerta. Kemudian tradisi upacara kelahiran, ada perkawinan, dan ada tradisi kematian. Kemudian akhir pemerintahan. Perang Saudara. Ditaklukkan oleh Portugal 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka pada abad ke-15. Berikutnya adalah hancur, hilangnya peranan Pase dalam jaringan antar bangsa. Selanjutnya kekuasaan baru muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Kemudian tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya adalah kita pindah ke Jawa. Munculnya Kerajaan Demak. Letak geografis Kerajaan Demak
bisa kalian perhatikan di sini. Letaknya di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara di Jawa Tengah. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Demak. Raja pertama di Kerajaan Demak adalah Raden Patah, atau pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. 1500 sampai 1518. Berikutnya adalah Adipati Unus, pengganti Raden Patah. Tidak memerintah lama, tapi ia mendapat julukan yang sangat terkenal karena ia pernah memimpin penyerangan Portugis di Malaka. Walaupun dia gagal menaklukkan Portugis, tapi dia mendapat julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Berikutnya adalah Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Demak mengalami masa kejayaan. Setelah wafatnya Pangeran Trenggono, terjadi perang saudara, memperebutkan tahta. Kemudian berakhir digantikan oleh Sultan Prawoto. Berikutnya lihat kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Jawa Barat, di wilayah Barat dan Timur, Demak memiliki wilayah di pedalaman. Ekonominya bergerak dalam pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Baik, selanjutnya kita menginjak ke kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan Sekaten atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ke Kerajaan Pajang. Keruntuhan Kerajaan Demak. Setelah Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak antara Pangeran Sekar ing Sedalepen dan Sunan Prawoto. Raden Patah kurang pandai menarik simpati orang-orang pedalaman, bekas rakyat Kerajaan Majapahit. Kemudian lihat kita ke Kerajaan Pajang. Didirikan oleh Joko Tingkir, bergelar Sultan Hadiwijaya 1549 sampai 1587. Hadiwijaya wafat digantikan Pangeran Benowo. Pada masa pemerintahan Pangeran Benowo, banyak sekali terjadi pemberontakan karena ingin menegakkan kembali Kerajaan Demak. Untuk memadamkan pemberontakan, Pangeran Benowo minta tolong kepada Sutawijaya. Sutawijaya berhasil menyelesaikan pemberontakan. Pangeran Benowo menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Lihat Kerajaan Mataram. Didirikan oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama tahun 1586 sampai 1601. Pusatnya ibu kota Mataram adalah Kota Gede. Nah, bisa kalian lihat peta di sini yang bergambar merah tua ini adalah Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem Dewa Raja. Pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada Sultan. Bisa kalian lihat dari mulai ke Ageng Pamanahan dan berakhir di Raden Mas Rahmat. Kemudian Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung membawa Kerajaan Mataram ke puncak kejayaan. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram seperti berikut. Pertama Kota Negara, kemudian Negara Agung, Mancanegara, daerah pesisir, kemudian Sultan Agung wafat 1645. Perpecahan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kemudian pecah, terbagi Mataram Islam.
Pertama ada perjanjian Giyanti 1755. Akibatnya Mataram Islam terbagi dua. Ada Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat dan Kesunanan Surakarta di Ningrat. Kesultanan Yogyakarta mulai 1813 yang terbagi dua menjadi wilayah Paku Alaman dan Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat. Kemudian Kesunanan Surakarta terbagi lagi akibat perjanjian Salatiga 1757. Kesunanan Surakarta di Ningrat dan Mangkunegaran. Kemudian kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Kehidupan ekonomi Mataram dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Kemudian kehidupan budaya. Bentuk kebudayaan diantaranya upacara kejawen yang merupakan akulturasi antara Hindu, Buddha, dan Islam. Berikutnya adalah Kesultanan Cirebon, didirikan oleh Syarif Hidayatullah, menantu Raden Patah. Raja-raja Cirebon, Pangeran Ratu, Panembahan Girilaya, Martawijaya, dan Kartawijaya. Lihat Kesultanan Banten. Raja pertama adalah Sultan Hasanuddin 1522 sampai 1570. Wilayah kekuasaannya sampai Lampung. Banten merupakan penghasil lada dan beras. Sultan Hasanuddin digantikan oleh putranya Pangeran Yusuf 1570 sampai 1580. Sekarang raja-raja Banten dimulai dari Sultan Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abul Mufakir, Abul Ma'ali Ahmad, Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Abdul Nasar Abdul Kahar atau Sultan Haji 1682 sampai 1687. Lihat Kerajaan Gorontalo, Kesultanan Makassar. Berpusat di Sombaupu atau Makassar. Tahun 1605, Sultan Gorontalo Kraeng Tanigalo memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin Awalul Islam. Kemudian 1639, Sultan Alauddin wafat. Ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said 1639 sampai 1653. Kita lihat Kerajaan Gorontalo atau Kesultanan Makassar. Rajanya yang terkenal Sultan Hasanuddin. Hasanuddin membawa Makassar ke puncak kejayaan, sebutannya ayam jantan dari timur. Makassar menyerah kepada Belanda dalam perjanjian, yang isinya, pertama, Belanda memperoleh monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Sekian pertemuan dari Ibu untuk kali ini. Semoga kalian bisa mendapat referensi yang lebih banyak lagi. Salam buat keluarga di rumah. Semoga kita semua selalu sehat, dijauhkan dari wabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.